Halo semua, selamat datang di channel Alfian Jelani. Saya hari ini akan share tentang cara membuat website dokumen sederhana. Nah, ini adalah tampilan yang awalnya untuk website yang sederhana. Nah, kita pertama tampilannya yaitu di login. Login ini ada username dan password. Kebetulan namanya untuk username yaitu Egi dan passwordnya 123. Kita sign in. Nah, ini ada tampilan dashboard yang pertamanya. Ini adalah aplikasi yang diberi nama oleh saya itu Alje Dokumen ISO. Kebetulan ini untuk manajemen dokumen ISO. Ada 3 menu di sini, yaitu menu dokumen list, ada departemen, ada user. Nah, ini adalah tampilan website yang sederhana. Yang pertama pasti kita ngebuat usernya. Nah, kita tinggal di create. Contoh, namanya adalah Alfian. Passwordnya 123. Pilih departemennya, bisa PPIC, diaktif, klik submit. Nah, ini sudah muncul Alfian dengan ID 14. Statusnya aktif. Nah, ini bisa di search juga, misalnya Alfian atau Ari atau B. Ini bisa di search. Terus kita lihat ada departemen. Nah, departemen ini kita bisa dinamis. Kita bisa tambah. Saya departemen, kita tambah nama departemennya yaitu pemasaran. Kita tambah satu ya, pemasaran. Kita submit, data sudah tersimpan. Search PPIC pemasaran. Nah, ID-nya sudah kebentuk, jadi yang pemasaran ID-nya 20, PPIC itu 10, yang produksi 3 dan warehouse 4. Kita coba nih, upload menu utama dari aplikasi ini atau website sederhana ini. Yang pertama kita create. Ini kita pilih. Jadi produksinya departemennya produksi atau warehouse. Misal contoh kita warehouse ya. Kita pilih filenya. Ya mungkin ini contohnya. Ini adalah file yang akan diupload ke database. Nah, berhasil, upload dokumen berhasil. Nah, ini bisa diklik download untuk di review. Dan ini bisa juga kita create CSV, tapi hanya untuk grid-nya aja, atau Excel atau PDF. Contoh CSV ya. Nah, ini adalah contoh CSV-nya. Nah, hanya di sini menampilkan untuk format CSV. Terus untuk Excel juga sama, mirip, dan PDF. Dan bisa di print juga. Untuk print bisa langsung print dan tinggal pilih aja kemana yang kita set ke printernya. Nah, untuk yang tadi di download, nah ini jadi untuk jadi PDF ya, dan ada Excel. Nah, ini Excel, format Excelnya. Nah, ini juga format PDF-nya ada. Nah, ini adalah format PDF-nya. Oke. Jadi ini aplikasi untuk manage dokumen. Jadi setiap departemen bisa ngelihat dokumennya. Contoh misalnya ada ISO berapa, ini untuk ISO, jadi bisa orang atau di departemen
contohnya departemen produksi bisa ngelihat standar ISO yang terbaru, warehouse bisa ngelihat terbaru, dan dia bisa upload dan bisa update juga. Nah, misalnya kita edit, nah jadi si warehouse ada tambahan atau dia pengen nambah sesuatu di filenya, ya tinggal diganti di sini atau di upload ulang. Jadi file akan selalu terbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, gimana cara buatnya atau cara installnya? Ini kebetulan saya buat untuk free, jadi bisa di-download oleh teman-teman semua. Pertama, cara untuk install di laptop Anda yang pasti harus punya XAMPP. Ini kebetulan saya gunain versi yang 3.3.0. Nah, ini harus terinstall dulu, dan ini sebagai XAMPP itu sebagai servernya, yaitu Apache dan MySQL. Nah, ini harus jalan semua untuk requirement-nya. Nah, gimana untuk dapetin filenya? Filenya saya akan cantumkan link GitHub saya di YouTube ini. Ini adalah file yang bisa di-download secara free atau secara gratis, tinggal datang atau tinggal masuk ke http GitHub Alfian Jelani alj.iso. Nah, ini adalah untuk bisa langsung di-download dan gratis. Kita klik yang code ini, kita download filenya. Ini cara install di laptop teman-teman. Setelah itu kita lihat downloadannya. Ini adalah filenya. Oke. Gimana cara installnya? Yang pasti pertama kita harus ditaruh atau ditempatkan di XAMPP htdocs. Ini kebetulan saya sudah ada filenya, jadi saya harus hapus dulu. Oke. Setelah dihapus, kita pindahkan file yang tadi. Copy, paste di sini, terus klik kanan, extract here. Oke, di sini kita ganti namanya dengan doc.iso. Ini adalah nama filenya. doc.iso baru. doc.iso baru. Ya, jadi ini adalah link yang kita akan akses. Berarti namanya harus sama. Itu sebagai domain. Contoh, kita masuk ke sini, ini pasti udah nggak ada, karena udah kita hapus tadi. Nah, ini jadi ada alamatnya itu di localhost, nama yang tadi doc.iso baru. Nah, tampil. Oke, muncul semua. Nah, saya di dalam website itu ada dua untuk website sederhana ini, yaitu ada file PHP-nya dan file MySQL-nya. Nah, ini kebetulan udah langsung install. Coba kita hapus dulu ya. Di localhost phpMyAdmin. Ini adalah di lokal saya untuk mengatur servernya atau MySQL-nya untuk database-nya.
Oke. Nah, di sini ada DB. Kita hapus dulu terlebih dahulu agar tampilannya tuh setelah di-upload atau di-upload di XMPP dia tuh harusnya error karena database-nya tidak ada. Kita coba hapus dulu ya. Ini case-nya, datanya sudah ada. Oke, kita hapus dulu. Data tidak ada. Nah, ini akan menemukan error karena dia database-nya nggak ada gitu. Jadi harus kita install dulu di database-nya di lokal kita. Karena ini belum online, jadi harus kita install dulu database-nya atau tempatkan dulu di MySQL. Oke. Di mana filenya? Filenya itu ada di folder yang kita punya, yang tadi di localhost atau di htdoc yang kita download tadi. Diklik doc ISO baru, ini database. Nah, ini adalah database-nya. Oke. Setelah itu kita import aja. Localhost. Kita buat dulu database-nya. Doc ISO. Kita create. Oke, data base harus dibuat dulu namanya db.iso. Kita import datanya di file yang tadi, folder yang tadi. Ya, tinggal kita masuk ke sini, ambil nama filenya, enter, ini, open. Terus diklik import. Database sudah terupload sempurna. Tinggal kita refresh database-nya. Nah, dan ini database yang tadi kita punya. Oke, kita coba upload. Create. Nah, ini produksinya atau departemennya ada 3, satu produksi, warehouse, dan satu lagi PPIC. Contoh produksi, kita ambil contoh ya di dokumen, terus kita pilih contoh CV. Nah, ini ada dokumen prop untuk kita upload, kita submit, berhasil upload dokumen. Nah, ini adalah dokumen yang kita upload. Ini bisa di download, bisa nah, ini sesuai dengan yang tadi awal kita presentasikan atau kita tampilkan ya. Ini yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila penasaran ingin menggunakannya, silahkan download filenya di GitHub saya, di GitHub Alfian Jelani. Ini saya terlampirkan linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.